Malam, selamat berjumpa kembali bersama Bible Study malam hari ini. Kita sama-sama untuk belajar banyak hal yang sudah kita lewati, banyak kalah dari luar biasanya. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang kasih dalam tindakan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Dan Roh Kudus, Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini, kasih Dia dan anugerah-Mu yang tak terbatas, yang melampaui segala akal pemikiran kami. Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan, kami ada, kami sehat, kami kuat, semua oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sebagai Tuhan bersyukur malam hari ini, dan kami ada bersama-sama dalam Bible Study, kami terus mau belajar, kami terus mau mempererat, kami terus ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam kasih-Mu dan tindakan kami, bukti kami mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas mereka semuanya. Dan malam hari ini kami yang ada, urapi hamba-Mu, Pastor Becang, yang mengajar buat kami semuanya, dan kami yang sama-sama belajar tentang hikmat pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita naikkan satu pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Lalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak dan ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau
Kau selalu ada bagiku. Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Aku Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang baik, kasih-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Kasih dari Yesus yang ajaib, kasih yang besar bagiku. Kau nyatakan di dalamku. Tuhan itu ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur sebab tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Kau beri yang kami pinta. Kau Bapa yang kekal, tak pernah tinggalkanku. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu besar. Ajaib yang kau perbuat di dalamku Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan malam hari ini. Sampai selama-lamanya. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Kasih-Mu yang terus Kau limpahkan bagi kami hingga sampai saat ini. Kami masih ada. Karya-Mu yang besar dan ajaib di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Tak henti-hentinya Tuhan, kami memuji Engkau. Kasih-Mu tak terbatas di dalam kami. Kasih-Mu Tuhan Yesus, terima kasih kami mendapat untuk belajar lagi tentang Engkau, belajar bahwa Engkau adalah anak Allah yang kudus, Engkau membawa perbedaan ke dalam dunia ini, dan hari ini kita belajar bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Biarlah pengetahuan kami tentang Engkau bertambah-tambah, sehingga iman kami terhadap Engkau juga akan bertambah-tambah sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, pimpin mulut hati bibir hamba, dan juga kami mohon jauhkanlah kami dari semua yang jahat di sekeliling kami, dan lepaskanlah kami pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, topik hari ini adalah belas kasihan dalam tindakan. Oke, saudara, ini adalah bagian ke-7, ya, bagian ke-6 dari Lukas, tetapi lokasinya adalah Lukas 7. Nah, saudara, seperti tradisi saya dalam mengajar eksegesis, setelah 12 ini saya akan masuk ke dalam apologetik, dan apologetik kali ini saya akan berikan yang agak dalam dikit tentang true faith, iman yang sejati itu seperti apa. Jadi saya akan bahas 3 hal, mengetahui dengan iman, pertanyaan-pertanyaan tentang iman, dan iman serta toleransi, ya. Oke. Saya akan setelah itu bagian kedua dari Injil Lukas. Saya akan mulai langsung kepada topiknya. Saudara, belas kasihan telah didefinisikan sebagai rasa sakitmu ada di hatiku. Betapa pedihnya Tuhan Yesus saat ia melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam pasal ini saja, Yesus dihadapkan dengan penderitaan seorang hamba yang sekarat, seorang janda yang berduka, seorang nabi yang kebingungan, dan seorang pendosa yang bertobat, dan ia menolong mereka semua. Jika sebuah divisi belas kasihan di gereja diminta untuk memutuskan siapa di antara orang-orang ini yang layak, kita mungkin akan rapat pengerja siapa yang kita pilih untuk ditolong. Tetapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus menolong mereka semua karena belas kasih tidak memilih, ia melayani. Saudara, kadang-kadang bedanya belas kasihan sama keadilan seperti ini. Keadilan hanya mencari manfaat dari kasus tersebut, tetapi belas kasihan hanya memperhatikan kebutuhan. Belas kasihan bukan keadilan yang memotivasi Yesus Kristus, tabib agung yang datang, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa yang bertobat. Agar kita bertemu, mari kita bertemu keempat orang terluka ini dan melihat tanggapan Tuhan Yesus terhadap kebutuhan mereka. Yang pertama adalah hamba yang sekarat, tanggapannya terhadap iman. Janda yang berduka, tanggapan Yesus terhadap keputusan. Yohanes Pembaptis juga memerlukan saudara, seorang nabi, dia bingung tanggapannya terhadap keraguan. Dan wanita berdosa, tanggapannya terhadap kasih. Ada 50 ayat di sini. Saya mulai hal yang pertama, hamba yang sekarat.
Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oke. Sebab aku sendiri adalah seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Ya, hamba perwira yang sekarat. Dalam Injil dan kitab para rasul, para perwira Romawi digambarkan sebagai orang-orang berkualitas dan berkarakter. Dan perwira ini adalah contoh yang sangat baik. Para tua-tua Yahudi kurang mengasihi orang Romawi pada umumnya dan para prajurit Romawi pada khususnya. Namun para tua-tua ini justru merekomendasi perwira ini kepada Yesus. Berarti orang ini mempunyai akhlak yang baik, ya. Kenapa? Ia mengasihi orang-orang Yahudi di Kapernaum dan bahkan membangunkan mereka sebuah sinagoga. Ia mengasihi hambanya dan tidak ingin hambanya itu mati. Perwira ini bukanlah seorang stoa yang mengisolasi diri dari penderitaan orang lain. Ia memiliki hati yang peduli, bahkan terhadap hambanya yang rendah hati, yang sedang sekarat karena penyakit yang melumpuhkan. Ya, kita bisa lihat itu di Matius 8 ayat 6. Laporan singkat Matius tidak bertentangan dengan catatan Lukas yang lebih lengkap. Ya, di sini kan kitab Lukas itu kitab yang lebih ke manusiawi gitu. Jadi kalau ada hubungan dengan manusiawi itu dia akan catatnya lebih lengkap. Teman-teman perwira itu mewakilinya di hadapan Yesus dan kemudian mewakili Yesus di hadapannya. Ketika seorang penyiar berita melaporkan bahwa presiden atau perdana menteri mengatakan sesuatu kepada Kongres dan parlemen, hal itu tidak serta-merta bahwa pesan tersebut disampaikan oleh mereka secara langsung. Ada utusan, ya. Kemungkinan besar disampaikan oleh salah satu perwakilan resmi mereka, tetapi pesan tersebut akan diterima seolah-olah langsung dari presiden atau perdana menteri. Kita terkesan bukan hanya dengan kasih yang besar dari pria ini, tetapi juga kerendahan hatinya yang luar biasa. Bayangkan seorang perwira Romawi memberitahu seorang rabi Yahudi yang miskin bahwa ia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Bangsa Romawi tidak dikenal karena menunjukkan kerendahan hati, terutama di hadapan rakyat Yahudi mereka. Namun karakteristik yang paling mengesankan Yesus adalah iman pria itu. 2 kali dalam catatan Injil kita diberitahu bahwa Yesus merasa takjub. Di Kapernaum ia merasa takjub akan iman seorang non-Yahudi, dan di Nazaret ia merasa takjub akan ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Satu-satunya orang lain yang dipuji Yesus karena memiliki iman yang besar adalah seorang perempuan Syro-Fenisia yang putrinya ia bebaskan dari setan. Patut dicatat bahwa dalam kedua kejadian ini, Yesus menyembuhkan dari jarak jauh, nggak lihat orangnya. Oke? Nah, iman perwira ini sungguh luar biasa.
Lagi pula ia seorang non-Yahudi yang berlatar beragama pagan. Ia adalah seorang prajurit Romawi yang dilatih untuk mandiri, tidak mengandalkan siapapun, dan kita tidak memiliki bukti bahwa ia pernah mendengar Yesus berkhotbah. Mungkin ia mendengar tentang kuasa penyembuhan Yesus dari bangsawan yang putranya telah disembuhkan Yesus, juga dari jarak jauh. Namun prajuritnya mungkin telah menyampaikan kepadanya laporan tentang mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Karena orang Romawi selalu berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan orang Yahudi. Perwira itu melihat paralel antara cara ia memerintahkan para prajuritnya dan cara Yesus memerintahkan penyakit. Baik perwira maupun Yesus berada di bawah otoritas. Karena mereka berada di bawah otoritas, mereka berhak menjalankan otoritas. Mereka hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan segala sesuatu terjadi. Betapa besar iman yang ditunjukkan orang ini. Tidak heran Yesus takjub. Jika orang Romawi ini dengan sedikit pengajaran Romawi memiliki iman seperti itu kepada firman Tuhan, betapa lebih besar seharusnya iman kita. Kita memiliki seluruh Alkitab yang lengkap untuk dibaca dan dipelajari, dan hampir 2000 tahun sejarah gereja untuk menguatkan kita. Namun seharusnya kita bersalah karena kita tidak beriman atau kurang beriman. Doa kita seharusnya, Tuhan tambahkanlah iman kami. Ya saudara, iman itu penting sekali. Ya, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Tuhan yang baik. Ia mau untuk menolong. Kita perlu tahu itu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang kalau disembah barusan baik, gak disembah membawa malapetaka, bukan seperti yang di agama-agama lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, ya. Dan segala macam yang dia perbuat bukan karena kebaikan kita, karena dia sendiri adalah kasih. Oke saudara, bagian kedua tentang janda yang berduka. Lukas 7 ayat 11-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nain berjarak sekitar 25 mil dari Kapernaum, kira-kira 40 kilo. Tol Ciawi Jakarta lah kira-kira, ya saudara. Perjalanan cukup jauh, namun Yesus tetap pergi ke sana meskipun ia tidak diminta untuk datang. Karena orang Yahudi menguburkan orang mati pada hari yang sama, kemungkinan besar Yesus dan murid-muridnya tiba di gerbang kota pada sore hari di hari kematian anak laki-laki itu. Saudara, 4 pertemuan khusus terjadi di gerbang kota pada hari itu. Yesus datang dengan orang berbondong-bondong. Laki-laki yang mati itu juga datang membawa orang berbondong-bondong. Jadi 2 orang yang banyak bertemu, 2 orang yang berbondong-bondong bertemu. Kita hanya dapat mengagumi pemeliharaan Allah ketika kita melihat Yesus bertemu dengan prosesi pemakaman itu tepat saat mereka menuju ke tempat pemakaman. Ya, karena Yesus hidup sesuai dengan jadwal ilahi saat ia menanti kehendak Bapaknya. Juru selamat yang penuh simpati selalu memberikan pertolongan ketika kita sangat membutuhkannya. Sungguh kontras antara banyak orang yang mengikuti Yesus dan banyak orang yang mengikuti janda dan putranya telah meninggal. Yesus dan murid-muridnya bersuka cita atas berkat Tuhan, tetapi janda dan teman-temannya meratapi kematian putra tunggalnya.
Yesus sedang menuju ke kota sementara para pelayat sedang menuju ke pemakaman. Secara rohani, kita masing-masing berada di salah satu dua kelompok ini. Jika Anda telah percaya kepada Yesus Kristus, Anda pergi ke kota, bukan pergi ke pemakaman. Jika Anda mati dalam dosa tanpa Kristus, Anda sudah berada di pemakaman dan berada di dalam penghukuman Allah. Yohanes 3 ayat 36, Efesus 2 ayat 1-3. Anda perlu percaya kepada Yesus Kristus dan dibangkitkan dalam kematian. Oke? Selain dua orang berbondong-bondong yang ketemu, dua putra tunggal bertemu. Yang satu masih hidup tetapi ditakdirkan untuk mati. Yang lainnya mati tetapi ditakdirkan untuk hidup. Istilah anak tunggal yang ditulis pada Lukas ini sebagaimana diterapkan pada Yesus berarti unik, satu-satunya dari jenisnya. Yesus bukanlah anak dalam pengertian yang sama dengan saya karena ia telah diciptakan melalui pembuahan dan kelahiran. Karena Yesus adalah Allah kekal, ia selalu ada. Gelar anak Allah menyatakan sifat ilahi Kristus dan hubungannya dengan Bapa yang kepadanya anak telah rela menundukkan dirinya sejak kekekalan. Semua pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus adalah setara. Dalam ekonomi Tritunggal, masing-masing itu mempunyai tempat dan tugas khusus yang harus dipenuhi. Fungsi ya saudara. Nah, saudara, dua orang yang menderita bertemu. Yesus juga adalah orang yang penuh derita atau sengsara. Dapat dengan mudah dipahami kepedihan hati janda itu. Ia tidak hanya berduka, tetapi kini ditinggalkan sendirian di tengah masyarakat yang tidak memiliki sumber daya untuk merawat para janda. Apa yang akan terjadi padanya? Yesus merasakan penderitaan yang dibawa oleh dosa dan kematian ke dalam dunia ini, dan ia melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ya, dan dua musuh bertemu. Yesus menghadapi kematian, yaitu musuh terakhir. Jika kita mempertimbangkan rasa sakit dan duka yang ditimbulkan di dunia ini, kematian memang musuh dan hanya Yesus Kristus yang dapat memberi kita kemenangan. Ya, saudara, sekarang saya lagi bikin shot tentang kematian, di mana nanti saya akan berbicara setelah kematian orang Kristen itu bagaimana. Nah, orang Kristen itu kematian itu adalah keuntungan ya saudara. Nah, di sini Yesus hanya perlu mengucapkan firman dan anak laki-laki itu pun dibangkitkan dan sehat. Anak laki-laki itu memberikan dua bukti kehidupan. Ia duduk dan berbicara. Ia berbaring di atas tanduk terbuka, bukan di dalam peti mati tertutup, sehingga mudah baginya untuk duduk. Kita tidak diberitahu apa yang ia katakan, tetapi pasti menarik. Betapa lembutnya tindakan Yesus saat mengambil anak-anak itu dan menyerahkannya kepada ibunya yang bersukacita. Seluruh peristiwa ini mengingatkan kita apa yang akan terjadi ketika Tuhan kembali. Kita dipersatukan kembali dengan orang-orang terkasih kita yang telah mati, yang telah pergi ke dalam kemuliaan. Respon orang-orang adalah memuliakan Allah dan menyamakan Yesus dengan nabi yang besar yang telah dinantikan orang Yahudi. Tak lama kemudian, kabar mujizat ini menyebar. Orang-orang semakin antusias untuk melihat Yesus dan banyak orang mengikutinya. Oke, itu adalah kasih Tuhan kepada janda yang berduka dengan membangkitkan anaknya. Yang ketiga adalah kasih Tuhan kepada nabi yang imannya itu rapuh ya saudara. Nah, Lukas 7 ayat 18-35. Ketika Yohanes mendengar kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Udah bimbang saudara ya. Kenapa dia udah di penjara, Tuhan Yesus sampai sekarang belum nggak nolongin dia, ya kan? Ketika kedua orang itu sampai ke Yesus dan mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab,
Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, bayangin ya, sekelas Yohanes Pembaptis saja bisa bingung ya. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ya. Untuk apakah kamu pergi, melihat orang berpakaian halus, orang berpakaian indah dan hidup mewah di tempat istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena itu tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan ia mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, di antara manusia, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Namun yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama orang-orang anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyuruhkan, kami meniup serulingmu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti, tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ini seru saudara ya. Saudara, Yohanes Pembaptis pun menerima belas kasihan Allah. Waktu itu dia lagi di penjara, tidak dikunjung ditolong. Yesus bisa tolong nggak? Bisa. Yesus tolong nggak? Enggak. Apa yang dia lakukan? Memperkuat imannya, saudara. Ya, iman lebih penting daripada tubuh yang itu. Karena itu belas kasihan itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk iman, saudara. Ya, ini adalah seorang nabi yang kebingungan. Yohanes telah berada di penjara selama beberapa bulan. Tetapi ia tahu apa yang Yesus lakukan, karena murid-muridnya sendiri terus memberitahunya. Pastilah sulit bagi orang ini yang terbiasa hidup di padang gurun untuk dikurung di dalam penjara. Tekanan fisik dan emosionalnya tentu saja sangat berat, dan hari-hari penantian yang panjang tidak membuatnya lebih mudah. Para pemimpin Yahudi tidak melakukan apapun untuk bersyafaat bagi Yohanes, dan tampaknya bahkan Yesus pun nggak peduli. Bahkan Yesus pun tidak melakukan apapun untuknya. Jadi dia datang untuk membebaskan para tahanan, maka harusnya Yohanes Pembaptis adalah salah satu kandidatnya. Yang Yesus lakukan bukan tahanan fisik, tetapi tahanan spiritual, saudara. Ya, bukankah hal yang aneh bagi pemimpin rohani yang hebat untuk mengalami hari-hari keraguan dan ketidakpastian? Saudara, yes, Musa hampir pernah menyerah. Begitu pula Elia dan Yeremia, bahkan Paulus pun tahu arti putus asa. Tetapi ada perbedaan antara keraguan dan ketidakpercayaan. Nah, keraguan itu masalah pikiran, saudara. Kita tidak memahami apa yang sering dilakukan Allah. Kok aku begini ya, aku begitu ya, dan mengapa dia melakukannya atau mengapa dia tidak melakukannya. Itu adalah keraguan. Tetapi kalau ketidakpercayaan masalah kehendak, memang kamu nggak mau percaya, ya. Ketidakpercayaan adalah masalah kehendak, kemauan. Kita menolak untuk mempercayai firman Allah dan menaati apa yang diperintahkan untuk kita lakukan. Keraguan tidak selalu merupakan tanda bahwa seseorang salah, kata Oswald Chambers. Mungkin itu pertanda bahwa ia sedang berpikir, ya. Dalam kasus Yohanes, pertanyaannya tidak lahir dari ketidakpercayaan yang disengaja, tapi dari keraguan yang dipupuk oleh tekanan fisik dan emosional.
Saudara, saya juga pernah ragu-ragu. Bahkan ragu-ragunya parah lagi. Sebenarnya saya diselamatkan atau enggak. Ya, tapi sekarang saya udah yakin, saudara. Ya, Anda dan saya dapat melihat kembali pelayanan Yesus Kristus dan memahami apa yang Dia lakukan. Tetapi Yohanes tidak memiliki keuntungan itu. Yohanes telah mengumumkan penghakiman, tetapi Yesus telah melakukan perbuatan kasih dan belas kasihan. Yohanes telah berjanji bahwa kerajaan sudah dekat, tapi sejauh ini belum ada bukti. Ia telah memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi Yohanes pasti memahami sesuatu tentang pengorbanan Yesus. Tetapi bagaimana pengorbanan ini berkaitan dengan kerajaan yang dijanjikan Israel? Dia bingung tentang rencana Allah dan tempatnya di dalamnya. Yang dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya menebus jiwa manusia, bukan fisik manusia. Namun janganlah kita menghakimi dengan keras, karena bahkan para nabi pun bingung terhadap beberapa hal ini. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Ya. Nah, Yesus melakukan pengukuhan. Yesus tidak memberikan ceramah tentang teologi atau nubuat kepada orang ini. Sebaliknya ia mengundang mereka untuk, nih apa yang aku lakukan. Untuk menyaksikan saat ia menyembuhkan banyak orang dari penderitaan. Tentu saja ini adalah kredensialnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Ia tidak mendirikan kerajaan politik, tetapi kerajaan Allah berkuasa di sana. Kata Yunani yang diterjemahkan tersinggung memberi kita arti bahasa Inggris ada scandalize, yang itu awalnya merujuk pada umpan dalam perangkat. Yohanes hampir kena umpan, berada dalam bahaya terjebak karena keraguannya tentang apa yang Tuhan Yesus tidak lakukan terhadap dia. Ia tersandung pada Tuhan dan pelayanannya. Yesus dengan lemah lembut mengatakan kepadanya untuk beriman, karena Tuhannya tahu, Tuhan Yesus tahu apa yang ia lakukan. Saudaraku, saat ini banyak orang mengkritik gereja karena tidak mengubah dunia, tidak ini memecahkan masalah ekonomi politik, nggak ikut-ikut ke demo DPR dan sosial masyarakat. Tetapi saudara, yang mereka lupakan adalah bahwa Allah mengubah dunianya dengan mengubah setiap individu. Sejarah menunjukkan bahwa gereja seringkali memimpin dalam pelayanan kemanusiaan atau reformasi. Saudara ya istilahnya baksos kayak gitu. Itu yang paling suka dilihat orang-orang. Tetapi saudara, tugas utama gereja itu adalah pemberitaan firman Tuhan untuk membawa orang berdosa yang terhilang kepada juru selamat. Ya. Oke, segala sesuatu yang lain, saudara, baksos lah, tolongin orang lah, itu emang penting, itu hasil sampingan dari itu. Saudara, memberitakan firman harus selalu menjadi prioritas utama gereja. Oke, penghargaan. Apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri atau apa yang kita pikir orang lain pikirkan tentang kita tidaklah seberapa penting apa yang dipikirkan Allah. Cuek aja kalau orang ngomongin kita apa. Yang penting kita berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yesus menunggu sampai para utusan itu pergi, ya, lalu dia memuji Yohanes secara terbuka atas pelayanannya di murid-muridnya. Pada saat yang sama ia menyingkapkan hati yang berdosa dari orang-orang yang menolak pelayanan Yohanes. Yohanes itu saklek. Yohanes Pembaptis bukanlah seseorang yang suka berkompromi, bagaikan bulu yang tertiup angin. Ia juga bukan seorang selebritas populer yang menikmati persahabatan dengan orang-orang hebat dan kenikmatan kekayaan. Yohanes itu kokoh, tidak goyah, tidak lemah, apapun yang dilakukan orang kepadanya. Ya, bayangkan seorang raja berselingkuh, dia tegas menunjuknya. Ya, Yohanes bukan hanya seorang nabi, ia seorang nabi yang pelayanannya telah dinubuatkan. Nabi terakhir di Perjanjian Lama, ya, sebagai nabi terakhir di Perjanjian Lama. Setelah itu tidak ada nabi lagi, saudara. Ya, sudah selesai. Oke, karena setiap orang yang setelah Yohanes Pembaptis, Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebagai nabi terakhir di Perjanjian Lama, Yohanes memiliki hak istimewa sebagai utusan Allah untuk memperkenalkan Mesias kepada Israel. Bagaimana
ditulis orang yang paling kecil di kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes. Wah, dalam kedudukannya bukan dalam karakter atau pelayanannya. Yohanes adalah pewarta raja yang mengumumkan kerajaan. Orang-orang percaya dewasa ini adalah anak-anak kerajaan dan sahabat-sahabat raja. Pelayanan Yohanes merupakan titik balik dalam sejarah bangsa dan rencana penebusan bangsa. Oke, saudara. Lukas 7 ayat 29 sampai 30 adalah perkataan Yesus, bukan penjelasan dari Lukas. Perkataan-perkataan ini menjawab pertanyaan sering diajukan beberapa orang. Jika Yohanes adalah nabi yang begitu besar, mengapa dia mendekam di penjara? Jawabannya adalah karena ketidakpercayaan yang disengaja dari pemimpin agama. Rakyat jelata menerima pesan Yohanes dan dibaptis olehnya sebagai bukti pertobatan mereka. Mereka membenarkan Allah, yang berarti mereka setuju dengan apa yang Allah katakan tentang mereka. Namun para pemimpin agama membenarkan diri sendiri, nggak mau ngaku dia berdosa. Bahaya saudara kalau orang nggak mau ngaku ya. Namun para pemimpin agama membenarkan mereka sendiri, bukan Allah. Dan karena itu dia pasti akan menolak Yohanes serta pesannya. Penghukuman. Yesus membandingkan generasi itu dengan orang-orang yang kekanak-kanakan, tidak seperti anak kecil dan tidak memiliki apa-apa. Ia mungkin merujuk pada ahli Taurat dan orang Farisi pada khususnya. Yohanes adalah seseorang yang telah menyampaikan pesan penghakiman yang keras. Mereka berkata ia kerasukan setan. Jadi dia nggak makan daging, dia nggak makan anggur, dia bilang dia kerasukan setan. Yesus makan daging, makan dengan orang berdosa, ia bilang itu sahabat orang dosa. Jadi sebenarnya mereka itu, mereka tidak ada yang menyenangkan dari mereka. Yesus berbaur dengan orang banyak dan menyampaikan pesan keselamatan yang penuh rahmat. Mereka berkata, ia seorang pelahap, peminum anggur dan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka tidak menginginkan pemakaman maupun pernikahan karena tidak ada yang menyenangkan mereka. Orang yang ingin menghindari kebenaran, saudara, tentang diri mereka sendiri selalu dapat menemukan celah di orang lain untuk dikritik di dalam diri seorang pengkhotbah. Ya, Pak David mah terlalu kata-katanya terlalu melangit, membumi dikit dong, nggak ngerti capek, nggak seru, nggak hibur-hibur kita, ngomongnya dosa melulu. Nah ya, inilah salah satu cara orang membenarkan diri. Namun hikmat Allah tidak digagalkan oleh argumen orang-orang bijaksana. Tanda kutip. Hikmat itu ditunjukkan dalam kehidupan orang-orang percaya yang telah berubah. Beginilah cara hikmat sejati dibenarkan. Bagian terakhir saudara, Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya. Seorang Farisi, kali ini seorang Farisi saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai perempuan berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu saja ia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara orang itu yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata ke perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, ingat ya, bukan perbuatan perempuan itu yang membuat dia jadi selamat, tetapi di sini Yesus tutup di 7:50, imanmu yang telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, ini adalah tentang kasih terhadap wanita berdosa. Yesus tidak hanya menerima keramah tamahan dari pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi juga dari orang Farisi. Mereka juga membutuhkan firman Tuhan, entah mereka menyadarinya atau tidak. Kita percaya bahwa undangan Simon tulus, ya, dan bahwa ia tidak memiliki motif tersembunyi untuk mengundang Yesus ke rumahnya. Jadi ia melakukannya. Rencananya menjadi bumerang. Karena ia akhirnya belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri daripada yang ia pedulikan. Ya, lewat perempuan itu. Oke, perempuan yang bertobat. Pada masa itu, merupakan kebiasaan bagi orang-orang luar untuk berkeliaran di tempat perjamuan agar mereka dapat mengamati orang-orang penting dan mendengar percakapan mereka. Karena semuanya terbuka, mereka bahkan dapat memasuki ruangan perjamuan dan berbicara dengan seorang tamu. Ini menjelaskan bagaimana perempuan ini mempunyai akses kepada Yesus. Ia tidak berada di balik pintu terkunci. Pada masa itu, perempuan itu tidak diundang ke perjamuan. Para rabi Yahudi tidak berbicara kepada perempuan di depan umum. Mereka juga tidak makan malam atau makan bersama mereka di depan umum. Perempuan seperti ini tidak akan diterima di rumah Simon orang Farisi. Dosa-dosanya tidak disebutkan, tetapi kita akan mendapat kesan bahwa ia seorang perempuan jalanan dengan reputasi yang sangat buruk. Jangan samakan peristiwa ini dengan peristiwa serupa yang melibatkan Maria dari Betania, dan jangan samakan perempuan ini dengan Maria Magdalena seperti yang masih dilakukan banyak orang. Ini berbeda, saudara. Ya, perempuan itu mengakui bahwa ia adalah seorang pendosa dan memberikan bukti bahwa ia seorang pendosa yang bertobat. Jika Anda memeriksa keselarasan Injil, Anda akan menemukan bahwa tepat sebelum peristiwa ini, Yesus telah memberikan undangan yang penuh rahmat yang ada di Matius, saudara. Ya, marilah datang kepadaku, hai orang berletih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin di Matius itu dicatat ini, dan perempuan ini mendengar apa yang Yesus katakan, dan waktu Yesus datang ke rumah orang Farisi, dia datang kepada Yesus. Mungkin saat itulah perempuan ini berbalik dari dosanya dan percaya kepada juru selamat. Air matanya, ya, tidak semua air mata perempuan boleh dipercaya, saudara. Tapi air mata perempuan ini tuh tulus. Air matanya, sikapnya yang rendah hati, pemberiannya yang mahal merupakan menunjukkan perubahan hati. Ya, tuan rumah yang kritis, ya, si Simon. Simon merasa malu baik bagi dirinya sendiri maupun bagi tamu-tamunya. Orang-orang telah mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi besar, tetapi dia jelas tidak menunjukkan banyak ketajaman kenabiannya jika dia mengizinkan seorang perempuan berdosa untuk mengurapi kakinya. Wah, jangan-jangan Yesus palsu nih, penipu. Kan perempuan gak boleh pegang nabi besar. Nah, tetapi masalah Simon yang sebenarnya adalah kebutaan. Dia tidak dapat melihat dirinya sendiri, perempuan itu atau Yesus. Mudah baginya untuk mengatakan dia orang berdosa, tetapi mustahil baginya untuk mengatakan aku juga orang berdosa. Yesus membuktikan bahwa dia memang seorang nabi dengan membaca pikiran Simon dan mengungkapkan kebutuhannya. Saudara, di saat ini, perempuan ini tidak membahas jumlah dosa dari hidup seseorang, tetapi kesadaran mengakui dosa itu di dalam hatinya. Berapa banyak dosa yang harus dilakukan seseorang untuk menjadi orang berdosa? Sekecil apapun dosa, tetap dia jadi orang berdosa. Simon dan perempuan itu sama-sama orang berdosa.
Simon bersalah karena dosa-dosa rohani, terutama kesombongan, sementara perempuan itu berdosa karena dosa-dosa daging. Saya walaupun dosa-dosa daging sudah banyak di itu, kadang-kadang saya juga bisa melakukan dosa-dosa rohani, saudara. Jadi tolong maafkan saya. Dosa-dosanya diketahui, sementara dosa-dosa Simon disembunyikan dari semua orang kecuali Tuhan. Keduanya bangkrut secara rohani dan tidak dapat membayar hutang mereka kepada Tuhan. Simon sama bangkrutnya secara rohani seperti perempuan itu. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Nah, saudara, yang paling penting kalau misalnya kita mau bertobat itu ngaku pertama, ya. Pengampunan adalah anugerah kasih karunia Allah. Utang itu telah diberi lunas oleh Tuhan Yesus. Kata terus terang berarti dengan murah hati dan cuma-cuma. Perempuan itu menerima tawaran keselamatan cuma-cuma dari Tuhan Yesus dan mengungkapkan kasihnya secara terbuka. Simon menolak tawaran itu dan tetap tidak diampuni. Dia tidak hanya buta terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga buta terhadap perempuan itu dan tamu kehormatannya. Juru selamat yang mengampuni. Perempuan itu bersalah karena dosa perbuatan, tetapi Simon bersalah karena dosa hati sebenarnya, saudara. Dia tidak menjadi tuan rumah yang murah hati bagi Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Simon abaikan, perempuan itu lakukan. Dia melakukannya dengan lebih baik. Ya, engkau tidak membasuh kakiku, engkau tidak memberi salam kepadaku, tetapi perempuan ini justru mengurapi kakiku. Ya, saudara, ada dua kesalahan yang harus kita hindari saat menafsirkan firman Tuhan kita. Oke? Nah, saudara, selalu ingat tadi saya ada singgung di sini. Ingat, pertama, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa perempuan ini diselamatkan oleh air mata dan pemberiannya. Yesus menjelaskan di ayat 50, saudara, bahwa hanya imannya lah yang menyelamatkannya. Karena tidak ada perbuatan baik yang dapat membayar keselamatan. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa orang berdosa yang terhilang diselamatkan oleh kasih, baik kasih Allah bagi mereka maupun kasih mereka terhadap Allah. Allah mengasihi seluruh dunia, namun tidak seluruh dunia diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Kasih karunia adalah kasih yang membayar harga. Harga itu adalah kematian anak Allah di kayu salib. Bukan soal apa yang dilakukan perempuan itu tidak berguna, saudara. Yesus tidak menolak air mata perempuan itu maupun pemberian minyak wanginya, karena perbuatannya itu adalah bukti imannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak diselamatkan oleh iman tanpa ditambah perbuatan. Kita hanya diselamatkan oleh iman yang memberikan bukti dengan perbuatan. Perempuan ini anonim dengan menggambarkan kebenaran Galatia 5-6. Hanya iman yang bekerja oleh kasih yang nyata. Bagaimana perempuan itu tahu bahwa dosa itu telah diampuni? Karena Yesus menjawabnya. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah diampuni? Allah memberitahu kita di dalam firman-Nya. Saudara, hal ini penting. Beberapa ayat untuk direnungkan. Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 43 ayat 25-26, pasal 55 ayat 6-7, Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39, Roma 4 ayat 7-8, Efesus 4 ayat 32, dan Ibrani 8 ayat 12. Bagaimana kita bisa diampuni? Karena firman Tuhan mengatakannya demikian. Setelah Anda memahami arti kasih karunia Allah, Anda tidak akan kesulitan menerima pengampunan yang cuma-cuma serta penuh dan bersukacita di dalamnya. Tentu saja para kritikus legalistik di perjamuan itu terkejut ketika Yesus berkata dosa-dosanya itu yang banyak itu telah diampuni. Dengan mengatakan ini, Yesus mengaku sebagai Allah. Tetapi dia adalah Allah dan dia mati untuk dosa-dosa yang dilakukan perempuan itu. Kata-kata pengampunannya bukanlah kata-kata murahan. Kata-kata itu harus dibayar di mahal di kayu salib. Saudara, berimanlah kepada Yesus. Jika Anda beriman kepada Yesus, Anda pun nanti akan bertemu dengan perempuan yang ada di firman ini. Bagaimana perempuan ini diselamatkan?
ia bertobat dari dosa-dosanya dan beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana ia tahu ia benar-benar diampuni? Ia memiliki jaminan dari apa yang Yesus katakan. Apa bukti keselamatannya? Kasihnya kepada Kristus diungkapkan dalam pengabdian yang penuh pengorbanan kepadanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, perempuan itu berdamai dengan Allah. Secara harfiah ayat itu berbunyi, "Pergilah ke dalam damai sejahtera, karena ia telah meninggalkan lingkungan permusuhan terhadap Allah dan kini menikmati damai sejahtera dengan Allah." Saudara, ketika Yesus menyembuhkan hamba perwira itu merupakan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang lebih besar daripada kebangkitan putra janda dari kematian. Namun dalam pasal ini, mujizat terbesar adalah yang terakhir, saudara. Penyelamatannya atas perempuan ini dari dosa-dosanya dan menjadikannya manusia baru. Ya, mujizat keselamatan harus menjadi mujizat terbesar. Kalau Anda diberitahu Anda ada mendapat berkat, berkat itu haruslah berkat keselamatan. Karena itu memenuhi kebutuhan terbesar, mendatangkan hasil terbesar, dan bertahan selama-lamanya, dan membutuhkan harga terbesar. Simon buta terhadap perempuan itu, dan buta juga terhadap dirinya sendiri. Dia melihat masa lalunya, tetapi Yesus melihat masa depannya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang berdosa yang ditolak telah menemukan keselamatan melalui kesaksian wanita ini dalam Injil Lukas. Harusnya banyak sekali, saudara. Ia mendorong kita untuk percaya bahwa Yesus dapat mengambil orang-orang berdosa manapun dan untuk menjadikannya anak Allah. Saudara, sebagai penutup, saudara, tetapi pengampunan Allah tidak otomatis. Ya, Anda bisa menolak kasih karunia-Nya jika Anda mau. Pada tahun 1830, seorang pria bernama Josh Wilson ditangkap karena mencuri surat dengan hukuman gantung. Setelah beberapa waktu, Presiden Andrew Jackson memberikan Wilson pengampunan. Tetapi dia bisa saja menolaknya. Dia nggak mau dibebaskan, saudara. Pihak berwenang bingung haruskah dibebaskan atau digantung. Mereka berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung John Marshall yang menjatuhkan keputusan ini. Pengampunan adalah secari kertas yang nilainya ditentukan oleh penerimaan orang yang akan diampuni. Jika ditolak, itu bukan pengampunan. Josh Wilson harus digantung. Jadi kalau Allah mengampuni, Anda tolak, itu bukan pengampunan. Anda masih ada di dalam penghukuman. Jadi saudara, jika Anda belum pernah menerima pengampunan Allah, sekaranglah saatnya untuk percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah Tuhan Yesus yang mempunyai belas kasihan dalam tindakan. Oke, minggu depan kita belajar lagi tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus akan mengajari tentang iman, yaitu di Lukas 8. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri Bible Study malam hari ini dengan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini yang luar biasa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga yang mengucap syukur malam hari ini. Bukti kasih-Mu yang nyata di depan kami, Engkau telah mengampuni dosa kami, Engkau telah menyelamatkan jiwa kami, Engkau menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami kebinasaan. Itulah kasih-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini pengajaran yang luar biasa bagi kami. Biarlah pengajaran ini Tuhan, sehingga kami juga dapat merenungkan, kami mengerjakan, melakukannya, sehingga dengan pengajaran ini kami boleh mempraktekkan, kami mengasihi sesama kami dengan memberitakan firman-Mu, firman keselamatan, firman tentang pengampunan, dan kami bisa menguatkan iman-iman saudara-saudara kami yang mengalami keraguan-raguan. Sebab itu pimpin kami dan kuasa Roh-Mu, sebab Roh Tuhan Allah ada pada kami, untuk mengurapi kami, sehingga kami memberikan kemampuan, kekuatan, keberanian untuk menyampaikan, mengabarkan berita keselamatan itu kepada sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu, Pastor Dapicang yang mencoba kami semuanya, kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini dengan hikmat yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba dalam pekerjaannya, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, juga berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya. Juga bagi kami yang ada di kelas ini, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk memberitakan firman, untuk mengasihi dalam tindakan, untuk kami bisa menguatkan orang-orang, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mereka memiliki keraguan-raguan, sehingga mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan, dengan doa-doa kami boleh menyembuhkan iman mereka, menguatkan iman mereka dan menyembuhkan sakit penyakit mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Berkati Tante Pocu, berkati Pak Hari Gunawan, berkati Pak John Perli, berkati Cik Yani, berkati Pak Eko, berkati Pak Hari Ibu Tanti, berkati Cik Mega, berkati Pak Kelvin, juga berkati teman-teman kami, saudara kami yang belum sempat bergabung. Tuhan, berkati mereka juga dalam kekuatan mereka, sehingga mereka merasa damai sejahtera, berroh kudus mengalir di depan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri Bible Study malam hari ini, dan kami menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak David, udah berkat. Oke. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang maha pengampun dan maha baik. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.